Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas latihan OSN IPS SD tingkat kabupaten dengan materi pengaruh Islam dan imperialisme kolonialisme di Indonesia. Nomor 1, masuknya Islam ke Indonesia sebagian besar terjadi melalui jalur penjajahan, perdagangan, peperangan, pendidikan, yaitu perdagangan. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 2, para pedagang muslim yang datang ke Indonesia berperan penting dalam penyebaran Islam karena memaksa masyarakat memeluk Islam menggunakan kekuatan militer, berdagang sambil berdakwah. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Dampak pengaruh Islam yang tepat adalah berkembangnya kerajaan Islam benar, munculnya tulisan Arab ya benar, hilangnya seluruh budaya lama ini kurang tepat. Maka yang lebih tepat di sini adalah 1 dan 2. 1 dan 2 adalah berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 4. Salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa adalah menggunakan kekerasan melalui peperangan, melalui pendekatan budaya dan seni. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 6. Masuknya Islam ke Indonesia tidak menghilangkan budaya lokal, melainkan terjadi penolakan budaya, penghapusan budaya, akulturasi budaya, konflik budaya ini. Akulturasi budaya yaitu perbauran atau percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 7. Salah satu bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal adalah penggunaan bahasa Latin, hilangnya tradisi lokal, seni wayang bernuansa Islam. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Perubahan dalam bidang sosial akibat pengaruh Islam adalah sistem kasta semakin kuat. Nah, ini kalau di agama Hindu sistem kasta yang kuat, adanya persamaan derajat manusia. Nah, ini. Nah, Islam itu adanya persamaan derajat manusia. Maka jawabannya adalah yang B, tanpa mengenal namanya kasta. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan ciri berikut. Ciri pengaruh Islam ditunjukkan oleh nomor. Jadi ciri pengaruh Islam ditunjukkan oleh penggunaan huruf Arab Melayu, ini benar. Berdirinya masjid, ya benar. Sistem kasta, ini agama Hindu. Maka 1-2, jawabannya adalah 1-2. Jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Salah satu dampak positif masuknya Islam dalam bidang pendidikan adalah hilangnya sistem pendidikan, berkembangnya pesantren. Nah, ini berkembangnya pesantren. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 11. Imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Indonesia didorong oleh keinginan untuk menyebarkan budaya lokal, mencari keuntungan ekonomi dan kekuasaan. Nah, maka mencari keuntungan ekonomi dan kekuasaan ini jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Tujuan utama
kolonialisme ditunjukkan oleh menguasai sumber daya alam, mengembangkan perdagangan, menjajah wilayah lain. Tujuan utama kolonialisme ditunjukkan oleh menguasai sumber daya alam, ini benar, ini mengembangkan perdagangan, menjajah wilayah lain, ini tujuan utamanya. Maka 1 dan 3, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 13. Salah satu kebijakan kolonial Belanda yang sangat merugikan rakyat Indonesia adalah politik etis tanam paksa. Nah ini jelas, ini adalah tanam paksa. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 14. Dampak negatif dari sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia adalah kesejahteraan meningkat, rakyat menjadi kaya, terjadi kelaparan dan penderitaan. Maka jawabannya ini tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan dampak berikut. Nah, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, penderitaan rakyat. Dampak kolonialisme yang tepat adalah ini pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, penderitaan rakyat. Nah, dampak. Nah, maka jawabannya yang lebih tepat ini adalah yang C. Nah, ini pembangunan infrastruktur, ini juga ada sebenarnya. Nah, ini bisa adanya pembangunan infrastruktur dampaknya. Nah, ini karena dampak dari ini pembangunan infrastruktur dengan dipaksa bangsa rakyat Indonesia untuk membangun infrastruktur dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam dan sehingga penderitaan rakyat Indonesia semakin jadi. Selanjutnya nomor 16. Imperialisme modern berbeda dengan imperialisme kuno karena tidak mencari keuntungan, mengutamakan industri dan ekonomi. Nah ini. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 17. Bangsa Barat datang ke Indonesia pada awalnya dengan tujuan utama adalah menjajah wilayah, berdagang rempah-rempah. Ini awalnya hanya ingin berdagang rempah-rempah. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 18. Salah satu dampak positif kolonialisme di bidang pendidikan adalah rakyat tidak boleh sekolah, berkembangnya sistem pendidikan modern. Nah, ini dampak positifnya. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 19. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme menunjukkan bahwa rakyat menerima penjajahan, rakyat tidak peduli, rakyat ingin merdeka. Nah, ini. Jawabannya adalah yang C. Nomor 20. Jika kolonialisme tidak terjadi, maka kemungkinan besar Indonesia tidak berkembang, sumber daya alam tidak dimanfaatkan, rakyat tidak dapat mengelola sumber daya sendiri. Nah, ini kemungkinannya. Jawabannya adalah yang C. Demikianlah latihan soal OSN IPS tingkat kabupaten tentang pengaruh Islam, imperialisme, dan kolonialisme di Indonesia. Terima kasih telah menonton video di channel Tahir Maddi dan saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.